to Youth News Talk Season 2. Kali ini aku, Shana Anabella, kedatangan dua narasumber yang sangat spesial. Spesialnya kenapa? Karena mereka punya relasi yang khusus. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita sambut. Di sini ada Tante Afong dan Elistiana. Hai, boleh dicopot dulu maskernya. Boleh. Nah, iya, jadi kalian berdua ini punya relasi yang khusus ya. Mungkin boleh dijelaskan relasi kalian tuh seperti apa sih gitu? Kenal berapa lama? Terus ya ada hubungan apa gitu kalian ya? Boleh dijelaskan. Kita kenal dari aku di perut mama. Iya. Karena umurku udah 27 tahun, jadi kita kenal 27 tahun ya. Iya. Relasi kita ya keluarga ibu dan anak. Nah gitu guys, jadi ini adalah pasangan mama dan anak sulungnya. Nah kita hari ini akan bahas santai aja seputar relasi antara orang tua dan anak, khususnya mama dan anak perempuannya. Nah pertama nih aku pengen tahu nih, Elistiana ini namanya bagus banget Tante. Jadi waktu aku denger tuh aduh ini nama Elistiana gitu ya. Artinya apa sih Tante? Pengen tahu nih, kok anaknya dinamain namanya bagus banget nih, Elistiana. Ya, Elistiana itu sebenarnya sih waktu kita baru lahir itu dia dinamain sama kakeknya, nama Mandarinnya tuh Li Fei Tian. Oh, Li Fei Tian. Li Fei Tian. Cuman Tiannya itu sama papanya waktu itu jadi dinamain Tiana gitu. Jadi depannya Elistiana itu. Itu artinya itu sebenarnya kemakmuran, kebaikan, dalam bahasa Mandarinnya itu Li Fei Tian itu kebaikan dan kemakmuran. Oke. Jadi papanya namainnya Elistiana. Jadi dari bahasa Mandarin gitu ya, terus di Indonesia kan. Oke, jadi selanjutnya dalam podcast ini saya akan panggil Fei Tian. Gimana semua kebohongan ini? Jadi kan aku mau cerita boleh? Jadi gue punya teman. Apa ya, tadinya tuh awalnya gue kayak rada gak suka sama nama gue Elistiana gitu loh, kayak menurut gue aneh gitu. Terus gue punya teman, jadi teman gue tuh namanya Valencia. Kan namanya kayak keren gitu kan, bagus. Terus kata nyokapnya dia tuh sering sakit gitu, kayak sering sakit-sakitan. Jadinya dari pas kecil itu dikasih nama kayak nama jelek, kutip nama jelek gitu loh. Kayak jadi dikasih nama Inang. Dia manggilnya Inang gitu. Terus kan gue lumayan sering sakit-sakitan kan. Terus gue kayak teman gue bilang gini, Lis, lu harus dikasih nama jelek kan? Terus gue pikir nama gue kayak gitu. Elistiana gitu, gimana lagi? Oke, baiklah. Jadi Elistiana itu artinya makmur gitu ya. Kemakmuran, Oke, jadi kebaikan dalam arti bahasa Mandarinnya. ada harapan itu ya berarti di dalam di Elis yang makmur. Makmur banget tuh. Ini kemakmurannya betul. Baik itu. Siap. Nah, jadi gimana nih Tante? Elis kan anak perempuan ya, anak perempuan yang sulung gitu. Terus dia sama adiknya juga kayaknya bedanya nggak gitu jauh ya. Beda berapa tahun ya Elis ya? Beda 2 tahun doang gitu ya. Nah, kira-kira sebagai anak perempuan terus sulung, terus jaraknya sama adiknya deket nih. Ada nggak Tante tuh punya perlakuan khusus sama Elis gitu? Atau ada tuntutan tersendiri gitu buat Elis? Sebenarnya sih bagi tante sih sama sih ya, dua-dua anak tuh sama. Cuma kalau anak perempuan kan Elis anak perempuan, mungkin jadinya kita orang tua tuh lebih ada rasa khawatir kalau misalnya dia pulang malam atau pergi ke tempat yang agak jauh. Elis suka pulang malam ya Tante ya? Kalau dulu kan dia kuliah kan jauh, pulangnya malam kan, dia kan pergi sendiri naik kendaraan umum gitu kan. Kalau dia belum pulang pastilah kita orang tua ya lebih ada rasa takut, khawatir lah. Memang kita juga biasain selalu mesti kontak gitu tiap malam tuh, mesti maksudnya udah sampai rumah atau belum juga dia mesti kalau ada acara atau janjian sama teman atau ada acara apapun dia tetap kasih tahu dia pulangnya malaman. Saya memang biasain selalu begitu, dia harus kasih tahu supaya orang rumah nggak ngerasa khawatir. Iya. Gitu aja sih. Pernah dia bandel nggak tiba-tiba ngasih tahu karena pergi ke tempat yang macem-macem gitu? Ke tempat macam-macam sih enggak, cuma memang pernah dia agak lupa kasih tahu, jadi kita sempet pikiran kok dia belum pulang kok nggak ada kabar gitu. Nyata lupa dia bilang dia ada nih, maksudnya lagi belajar sama temen sama-sama waktu itu waktu mau bikin skripsi atau apa gitu ya. Jadi kita jadi tendang lah orang tua, itu aja sih. Biasanya ada tuh kayak adiknya cowok gitu, jadi adiknya disuruh lindungin cicinya gitu. Ini nggak ada ya? Oh ya, memang sih kebenaran saya juga bersyukur ya adiknya itu laki, Fernaldi juga orangnya juga cukup perhatian juga gitu. Jadi kadang-kadang juga sampai sekarang pun juga dia juga masih suka bantu cicinya lah, masih bantu cicinya ya.
kita sekeluarga maksudnya enak lah, maksudnya rukun lah gitu, maksudnya bisa saling membantu lah gitu, saling memperhatikan. Walaupun saya juga bersyukur juga Eli sama Fernaldi itu ya dari kecil juga nggak suka ribut-ribut sampai gimana, enggak lah, bagus lah. Ya nggak tahu. Enggak, maksudnya nggak sampai ribut-ribut kalau mainan-mainan apa sih ya kadang-kadang, tapi enggak lah, sampai sekarang juga maksudnya mereka berdua pun juga nggak sampai bagaimana, bagus lah. Iya. Kalau dari Elis gimana nih? Mama yang seperti ini nih kan kayak terus suka nelponin. Ini tipe mama yang menurut lu swaggy gitu, atau justru yang aduh oldies banget nih, kayak apa-apa harus nelpon gitu. Apa ya, tapi ini salah satu yang gue banggakan dari si Mami sih. Jadi Mami itu dia kekinian atau swaggy dan old fashion, bisa membawa dirinya ke dalam dua hal itu. Jadi kayak kalau dari sisi kekiniannya atau gaulnya itu, jadi kayak dari kecil kan ada beberapa orang tua yang kayak memaksa anaknya atau menuntut anaknya untuk menjadi ini, atau dipaksa untuk lu harus kuliah ini ya, lu harus ngeles ini, ntar udah gede gue mau jadi lu kayak gini. Tapi nyokap gue tuh nggak kayak gitu. Jadi si Mami itu memperbolehkan gue belajar banyak hal. Kayak gue rasa semua cabang tuh udah dilesin deh. Kayak gue pernah ngeles organ, terus gue pernah ngeles vokal, gue pernah ngeles kumon, gue pernah les berenang. Bahkan kalau ada cabang ngeles tolak peluru gue dilesin deh, gue rasa. Cuman nggak ada kan. Jadi kayak untungnya mak gue kayak memperbolehkan gue explore hal-hal apa sih yang gue suka. Jadi kayak waktu dari kecil itu gue lumayan udah bisa milih, oh udah gede gue mau jadi ini. Jadi kayak mak gue terbuka gitu. Selama ya itu gue tidak melanggar norma-norma dan juga melanggar firman Tuhan pastinya. Terus itu sisi kekinian yang mak gue sampai sekarang pun mak gue masih kayak gitu, kayak boleh gue mau ngapain tuh terserah gue ya selama itu. Terus kalau dari sisi old fashionnya, mak gue old fashion juga di satu sisi. Jadi kayak tapi ada old fashion yang baik sama yang buruk menurut gue. Iya, boleh dijabarkan. Kalau old fashion yang baik ya kayak tadi mama gue cerita sih, kayak dia masih suka kayak chat Elis di mana udah makan belum, masih yang kayak gitu. Jadi kayak itu kan kayak orang zaman dulu banget, tapi kayak hal yang baik gitu sih buat gue, kayak sebagai alarm pengingat gue juga kayak oh iya orang rumah nyariin gue nih kayak gitu. Cuman ada juga beberapa sisi old fashion yang mungkin ya karena generation gap atau karena umur kita jauh, jadi kayak gue rada annoyed gitu. Kayak misalnya salah satunya ini, mak gue sampai sekarang masih menganggap bahwa menurut yang gue tangkap dari mak gue ya, kayak seorang wanita itu harus menikah dan memiliki anak, kayak itu adalah goals kesempurnaan dari seorang wanita yang mandiri, semangat ya seperti itu. Kayak padahal menurut gue zaman sekarang itu ya wanita nggak harus melakukan itu untuk bahagia gitu. Dan kata mak gue alasannya, kenapa sih Mia harus punya pacar? Aku sering nanya gitu kan ke mak gue. Terus kata mak gue, biar ada yang nemenin. Hah, terus mau yang nemenin gue sama ini siapa? Gitu. Kayak ya itu sih kayak perbedaan selisih paham kayak gitu. Pemikiran aja karena generation gap. Tapi ya so far kita nggak sampai berantem atau gimana sih ya Mi karena hal itu. Masih oke lah, cuma asal kalau saya sih sebenarnya anak tuh nggak terlalu sampai mesti ngekang atau gimana, enggak. Yang penting mereka jalannya baik, benar. Maksudnya itu mereka jangan sampai melanggar hal-hal ya maksudnya dari ya makanya samping itu kita juga selalu tiap malam doa, kita minta Tuhan tuh kasih anak-anak yang baik gitulah. Maksudnya jangan sampai menyimpang ke arah-arah yang negatif gitulah maksudnya itu sih. Nah berarti so far nih kan menurut Elis kan Mami juga kooperatif gitu ya dan suportif dalam hidup Elis. Nah menurut Tante juga wah puji Tuhan gitu ya punya anak kayak Elis dan Naldi yang sangat berbakti sama orang tua gitu. Sombong banget. Jadi anti klimaks ya Bunda. Nah menurut Tante nih dengan sedemikian ya gambaran yang sedemikian itu so far nih ada kendala nggak sih membesarkan Elis itu? Tadi Elis kan sempat singgung ya ada generation gapnya juga gitu ya antara yang generasi seberapa dan juga yang Elis yang ya di generasi sekarang gitu ya. Ada kendala nggak sih selama kalian menjadi ibu dan anak gitu ya dalam pola didik, pola asuh, pola komunikasi gitu? Ya memang sih namanya kita satu keluarga pastilah ya kadang adalah selisih paham atau apa gitu ya. Tapi kita dapat menyelesaikannya lah. Yang maksudnya mungkin kadang kita mintanya harus please yang begini, tapi kan dia sukanya maunya misalnya kesana gitu, nggak seturut sama kita gitu ya. Pastilah mungkin ada sedikit inilah ya, ada sedikit perselisihan, tapi kita bisa atasin lagi sih semuanya itu gitu aja sih.
selalu ada jalan keluar ya, Iya, berarti ya. Berarti selalu. kalian tipe yang kalau ada sesuatu langsung duduk diselesaikan gitu ya. Kalau bisa langsung dikomunikasikan gitu Iya, ya. gitu. Nggak disimpan lama-lama. Iya, itu Iya, salah satu pola maksudnya. komunikasi yang baik juga ya. Kalau Elis gimana, Lis? Pernah nggak kesel sama mama gitu kayak bete? Aduh, kok emak gue gini gitu? Atau pernah nggak kayak ada momen tertentu yang lu tuh ngerasa aduh kesel gitu, tapi ya namanya anak nggak boleh kurang ajar gitu. Pernah nggak? Ya sebenarnya kalau dibilang kesel ya pasti lah, namanya manusia. Kayak apa, aku dan mama kan kayak beda tahun kelahiran, beda generasi, pokoknya beda banyak hal gitu. Kayak kadang kesulitan komunikasi juga gitu sih. Cuman itu karena apa ya, kadang tuh hal yang membahagiakan aku menurut mama gak sama kayak hal yang bikin aku bahagia gitu. Jadi kayak menurut mama kalau aku dikasih A, atau kalau mama mendidik aku dengan cara A, aku bahagia. Tapi belum tentu seperti itu. Kayak jadi ya kadang kayak gitu, tapi kayak ya semakin tumbuh besar semakin kayak kita bisa saling mengerti. Toh ujung-ujungnya walaupun dengan segala berselisih paham, yang aku yakin dan percaya adalah apapun yang mamiku lakukan itu yang terbaik buat aku gitu sih. Jadi kayak something yang bagus gitu. Terus kayak kadang ya itu sulit komunikasinya, kayak sampai sekarang pun aku tuh sulit mengkomunikasikan dengan mama tentang kegagalan aku gitu sih. Jadi kayak dari kecil itu aku dilatih untuk selalu menjadi yang terbaik, kayak selalu melakukan yang terbaik. Jadi kayak waktu kecil itu aku ingat banget dulu tuh mamiku itu kayak lumayan, ya mungkin kayak Asian mom yang kayak anak harus cepet bagus gitu ya, pokoknya ranking is number 1. Jadi kayak dulu aku ingat banget kalau misalnya aku dapat nilai 7 aku dikasih 500, kalau aku dapat nilai 8 aduh gitu di sini. Enggak, Oh, gue nggak gitu. pernah. Enggak. Dulu kayak gitu, pokoknya Enggak semakin pernah. tinggi nilainya aku akan dapat uang makin banyak gitu deh. Jadi kayak semakin tinggi nilainya aku akan dipuji. Jadi kayak sejak saat itu kayak aku selalu ngerasa aku harus memberikan yang terbaik nih. Jadi kayak mungkin itu kebawa sama aku sampai aku besar. Dan jadi kayak kalau misalnya aku harus mengkomunikasikan kegagalan ke mamaku, aku kayak rada sulit gitu sih. Itu yang bikin aku kayak rada jengkel ya sama kayak aduh kenapa kayak gini sulit gitu. Kayak waktu itu ada momen dimana kayak aku tuh kayak di-cut gitu di perusahaanku. Terus kayak itu kan menurut aku kayak failure kegagalan gitu nggak sih. Terus kayak aku sedih, tapi aku bukan sedih karena aku dipecat. Kayak aku dipecat, oh ya udah, waktu itu umurku tuh masih muda banget, kayak 22 23, kayak masih banyak kerjaan yang bisa aku ambil gitu. Cuman tuh aku sedihnya adalah gara-gara kayak gimana ya cara kasih tahu ke mama kalau misalnya aku tuh dipecat gitu, kayak itulah. Jadi kayak ya pokoknya intinya nggak tega gitu sih, kayak kasih tahu ke mama kalau misalnya aku tuh gagal gitu. Boleh dipeluk dulu Tante Elis, dipeluk dulu. Iya. Tenang aja. Semua orang punya Semua orang kegagalan punya, gitu iya. ya. Di balik itu ada hikmatnya. Iya, Sekarang betul. kan Waktu itu Tante gimana tuh Tante responnya? memang sih waktu itu dia sempat juga pernah bilang dia nggak kerja lagi gitu. Tante kaget, kenapa ya? Saya bilang, Lis, dia bilang kayaknya perusahaannya itu memang ada pengurangan karyawan. Jadi dia bilang dia salah satunya kena gitu dampaknya. Terus saya bilang ya udah, kita nggak usah ini lagi ya, maksudnya kita coba lagi cari yang lain gitu ya nggak. Saya bilang kita nggak usah putus asa, saya kasih dia semangat. Nah di situ itu dia akhirnya ya bangkit juga, dia maksudnya ngelamar lagi sampai sekarang ya nggak pernah sampai putus nggak kerja sih, nggak pernah. Mami Sampai suportif kerja ya terus. berarti ya, sangat iya ya. Saya bilang kamu mesti semangat, nggak boleh nyerah. Saya bilang itu mah biasa, orang kan kadang-kadang namanya perusahaan lagi keadaan sulit ya pastilah dia ada pengurangan karyawan, itu biasa. Iya. Tapi di samping itu ya kasih semangat. Memang dia orangnya agak nggak terlalu terbuka sekali orangnya. Harus dipancing gitu ya Tante ya, biar bisa Dia terbuka orangnya gitu agak ya. mesti dipancing. Iya. Dia kalau nggak biasanya dia diam sendiri gitu, nggak terlalu ini gitu. Tapi bersyukur ya maksudnya selama ini berjalan dengan baik gitu ya. Ya. Mama bisa ngerti Betul, gitu ya. puji Tuhan. Dan saya bilang kalau Fernaldi lebih terbuka, kalau dia malah lebih tertutup. Kalau dia lebih tertutup, kalau Fernaldi terbuka, dia apapun semua dicerita sama saya. Tapi ya kayaknya maksudnya walaupun mungkin orang kira Elis dan extrovert Iya, karena iya, iya, tapi iya. kayak kalau soal yang kayak personal itu kayak kayaknya jarang banget cerita ke semua orang gitu, kayak Ada masalah orang apa yang, nggak suka apa yang aku cerita. alami gitu yang karena kayak ya itu yang tadi mungkin kayak kalau aku cerita aku ngerasa kalau aku tuh gagal. Maksudnya aku misalkan cerita kayak misalnya aku putus atau aku udah Iya. jelek atau dikat, kayak aku ngerasa kayak itu kan mengecewakan orang, kayak mungkin aku anak people person juga orangnya kan ya. Jadi kayak Iya.
Ada sih. Nah, aku dapat satu bocoran nih. Katanya mamanya Elis nih sangat strict gitu ya soal kesehatan, Betul. kesehatan jasmani gitu ya, kesehatan tubuh nih. Nah, suka perhatiin pola makan, pola istirahat, pola tidur gitu. Terus harus pokoknya kalau bisa tidur sebelum jam 11 gitu atau sebelum jam 10 bahkan. 10. Iya. 10-an. Ketika orang lain jam 10 baru mulai lembur, ini anak-anaknya disuruh tidur gitu ya. Hanya maaf Om. Nah, menurut Elis gimana tuh? Mami kayak gitu tuh kan itu maksudnya kadang kita bisa pikir itu hal yang baik ya. Iya, benar, sebenarnya. benar. Nah, menurut Elis gimana tuh? Apa ya, kadang ya itu ada dua sisinya sih. Karena aku ngerasa baik karena ya sebagai alarm aku juga untuk mengingat kesehatan itu penting gitu. Tapi di satu sisi aku kayak apa ya, kadang ngerasa kayak sedih aja gitu loh, kayak siapa sih yang suka dikatain lu gendut gitu ya sih, kayak maksudnya semua orang tuh emang punya kelemahannya, kayak mungkin kalau di aku ya emang kelemahannya aku gendut gitu, tapi kayak kenapa itu harus selalu ditonjolkan, padahal kan kayak sebenarnya banyak loh kelebihan aku selain aku gendut misalnya gitu, aku cantik misalnya, aku menawan, aku percaya diri, aku fabulous ya sebenarnya banyak kelebihan itu, cuman ya kayak aku sedih, maksudnya aku tahu aku gendut, aku mau kurus, cuman aku nggak bisa. Aku suka makan, mama. Maksudnya kayak makan itu benar-benar passion gue. Kayak ini buat makan. Iya. Ditanya apa yang aku suka makan, misalnya disuruh pilih waktu ngantuk tidur makan, aku aja makan. Kalau ditanya hobi gitu, kayak nggak ada Iya, hobi. Tapi kalau disuruh makan suka gitu. Dia doyan makan. Tapi ya itu maksudnya kadang sedih sih, maksudnya kayak kenapa sih itu harus disinggung terus gitu, kayak rather than memberitahu gua kayak iya gendut itu nggak bagus karena gini sebaiknya kamu tuh makan gini gitu kadang, tapi mami lebih kayak fokus gak bentuk badan gua gendut. Iya. Ya tante kenapa biasanya care-nya apa karena bentuk badan Elis gitu atau kayak ya memang kurus itu sama dengan sehat gitu atau gimana tuh kalau menurut tante? Kalau tante Pola pikirnya. takutnya gini ya, bukan apa kalau dia tambah gemuk-gemuk terus takut nanti dia penyakit, banyak ada penyakit gitu kan. Karena kan kebenaran saya kemarin itu paksa dia, mereka berdua Elis sama Fernandi, saya suruh dia periksa darah. Karena kan belakangnya dia tambah gemuk tambah gendut, jadi saya bilang kamu hati-hati karena kan dia tinggalnya kan sekarang kan dia banyak kan di Gading sendiri. Dia kan nggak pulang ke Bekasi, paling seminggu sekali saya jemput gitu kan, antar jemput dia pulang. Nah jadi dia makannya kan makanan ini melulu ya, makan junk food, maksudnya ya makan makanan beginilah gitu kan. Beli di luar terus Kan, pesen GoFood melulu. Nah itu kan minyaknya atau apanya gitu kan. Ya kalau kita kan biasa saya di rumah makannya selalu makanan di rumah gitu Mas Renaldi gitu kan. Nah kebelakangan ini kan dia tambah gendut, jadi terus dia gitu kemarin suruh periksa darah, kebenaran darahnya itu ya ada sih trigliserid sih masih oke normal, cuman dia punya kolesterol LDL-nya agak sedikit tinggi, sama di levernya SGOT, SGPT-nya tuh gamma GT-nya ada tinggi gitu kan. Makanya jadi tante takut gitu, suka bilangin dia terus makan dijaga gitu. Jangan terus nanti tambah gemuk, tambah susah kurus. Tante bilang kita penting sehat ya nggak ya? Iya betul, jadi nggak apa-apa ya gemuk nggak apa-apa, yang penting mungkin sehat gitu ya. Jadi jalan tengahnya begitu ya. Mungkin begini nggak apa-apa tapi kolesterolnya nol gitu. Kurus kolesterolnya tinggi banget. Nih bocoran itu, tapi kadang sebel kayak mami tuh selalu marahin gua, tapi suaminya sendiri nggak pernah dimarahin. Mungkin gua tahu cinta itu buta, tapi nggak seperti itu konsepnya. Bokap gua tinggi banget coy, misalnya kayak normal 200 dia tuh bisa kayak hampir 300 gitu. Cuman kalau makan setiap kali dagingnya dia banyak tuh daging gua, karena kayak nggak boleh makan banyak gitu. Enggak, karena kamu udah gendut. Baik, Nggak boleh makan banyak. Masih tambah gendut susah. oke, baik. Waduh ya menarik juga nih kalau bicara soal kesehatan ya memang postur tubuh itu nggak menjanjikan ya, benar ya. Betul. Ya kebiasaan itu lebih membentuk gitu. Tapi juga jangan nanti kalau Iya. udah gendut susah kurus ya. Nah sekarang nih pengen nanya sama Tante Afung nih. Waktu kan Elis udah umur berapa nih tadi? 27. Nah 27 tahun ini tuh buat Tante ada nggak sih momen tertentu bersama dengan Elis yang menurut Tante ini momen spesial gitu dan berharga, dan kayaknya Tante tuh pengen ulang gitu momen itu gitu. Kalau tante sih merasa ya memang waktu masih kecil kita lebih deket ya, maksudnya lebih karena kan waktu kita lebih banyak. Sejak sekarang mereka udah tambah besar kan, udah kerja, ada kesibukan, ada apa, tante juga sekarang agak
sibuk juga ya, maksudnya tante tiap hari kan keluar pagi-pagi, pulang malam, sore baru pulang. Dulu kan waktu anak-anak masih kecil masih ada poponya, masih ada kukunya, masih kita sering kadang berpergian gitu, nggak di hari-hari lebaran atau apapun kita sering pergi, dan masih toko masih bisa dijaga sama orang tua gitu kan, ada mama papanya. Sekarang kan nggak ada siapa-siapa, jadi tante kan udah sibuk. Jadi ini juga maksudnya tante tuh udah, apalagi sekarang kerjanya di sini kan, maksudnya nggak ini. Jadi tante tuh kangen, pengen kayak dulu lagi gitu. Kalau dulu kan masih kecil-kecil tuh kita biarpun ini tapi sering, maksudnya kita lebih enak gitu, sering ketemuan, sering maksudnya lebih deket lah, sering ada quality bercanda. time-nya ya. Anak-anak sering bepergian, pokoknya tiap kali lebaran kita pasti pergi. Tiap kali ini kita pasti pergi, kita maksudnya selalu tuh nikmatin lah gitu maksudnya. Sekarang kan memang agak waktunya agak susah, dia juga kerja, jadi kita komunikasinya malah melalui handphone aja, paling melalui WA gitu tiap hari, pasti sih kontak, cuman nggak bisa deket kayak dulu. Pengen serindu kayak kita bisa terus gitu sama-sama dari maksudnya masih kecil itu kan, karena dulu memang Elis itu kan anaknya periang dari kecil tuh, dia memang dulu kita masih di toko tuh kan, dia suruh kan kita tinggal di ruko gitu kan. Dulu kalau masih kecil tuh bel abis mandi susternya tuh mandain dia tuh, nah dia tuh ini tetangga pasti jemput dia deh, gitu aja manggil dia. Udah gitu dia disuruh apa nyanyi pinter, nyanyi apa berani orangnya, maksudnya kalau Fenari itu nggak, Fenari takut kalau ketemu orang nangis. Masih kecil dia takut. Kalau ini podcast ini ini luar biasa berani, suruh nyanyi Pancasila apa, semua orang pada tetangga semua pada demen sama dia. Dulu masih kecil kan gendut-gendut montok-montok pipinya, demen pada ini sama dia semuanya. Dia memang tipenya tipe pemberani, orangnya dari dulu memang berani. Kalau Ernaldi enggak, lain. Gitu. Jadi memang kita rindu sih, pengen seperti kayak dulu lagi gitu. Tapi kan nggak mungkin lah, kita lihat kenyataan sekarang kan anak-anak juga udah besar ya, nggak mungkin bisa seperti dulu. Tapi kita tetap, saya bilang kita tetap harus punya satu keluarga. Kita kan, saya kan kalau habis jemput dia Jumat pun atau Sabtu kita pasti mesti keluarga makan atau apa, maksudnya kita tetap mesti ada gitu loh, 1 minggu sekali lah harus ada gitu buat keluarga gitu. Iya. Rindu quality time sama anak-anak sama gitu anak-anak, ya. gitu. Iya. Nah kalau Elis nih ya, ada mungkin pernah ngasih lutut lagi bergumul gitu ya, banyak pergumulan atau apa, dan susah gitu cerita sama orang kan, kayak tadi kan kayak lu bilang ya kayaknya nggak semua hal personal itu lu bisa cerita ke orang gitu ya. Nah ada nggak ternyata ketika lu cerita ke mama dan ternyata mama tuh hadir sebagai penolong yang tepat gitu di dalam momen-momen lu lagi down gitu, pernah nggak? mungkin apa ya, bukan momen yang down sampai gimana gitu sih, mungkin kayak di saat gua butuh solusi atau pemecahan masalah, terus kayak si mama kayak Tara, kayak susah kayak gitu, atau super mom kayak gitu. Jadi kayak waktu itu maksudnya kuliah kan, itu kan semester akhir kuliah tuh kan kayak magang, tapi misalnya magangnya dari pagi sampai sore, terus orangnya lu suka kuliah lagi kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi kayak waktu itu di semester akhir kuliah gua mengalami hal itu. Jadi kayak gua harus gua harus magang di Kebon Siri, terus gua harus balik lagi ke kampus gua malam, terus kayak malamnya gua bingung, kayak kalau udah malam gitu kayak apa ya, pulang sendiri tuh kayak takut kan, kayak lu udah malam dan lu sendirian, lu perempuan gitu. Terus kayak karena mamaku sangat baik hati dan cantik, dia kayak akhirnya ya udah gini aja Lis, mama antar jemput deh, kayak nggak apa-apa, kayak pulang dari toko mungkin mami udah capek, cuman kayak dia rela antar jemput gue. Itu kayak itu seminggu sekali, itu seminggu 2 kali gitu, gue rada lupa, tapi kayak lumayan sering kan, itu kan 3 bulan kan, jadi kayak lumayan gue lakuin gitu. Tapi kayak ya itu mami hadir sebagai menolong gue saat gue lagi kayak aduh gimana ya. Berarti ya ada lah ya momen-momen kayak gitu ya. Oke, nah kalau buat tante nih, setelah melihat Elis udah sampai sekarang, nah kan tentu waktu kecil sampai sekarang tante punya pola didik sendiri atau pola ajar, bagaimana mengajar atau mendidik anak gitu ya. Ada nggak 1 atau 2 nilai khusus gitu yang buat tante ini nih nilai yang paling prinsip nih, paling penting nih di dalam hidup seorang anak gitu, atau mungkin khususnya seorang Elis gitu. Ada nggak nilai-nilai seperti itu, dan tante harap sampai Elis nanti tua gitu ya, itu nilai-nilai itu banget yang harus dipegang dan nggak boleh dilepaskan dari seorang Elis ini, nanti mau perkara ntar dia sudah berkeluarga atau dia udah tua, punya anak, punya cucu, dan bagaimanapun masa depannya, ada nilai-nilai ini nih yang penting banget untuk dia gitu. Ya kalau tante selalu ajar mereka
walaupun dalam keadaan situasi sulit apapun tetap harus berdoa, bersandar sama Tuhan. Itu yang selalu tante tanamkan. Walaupun dia jauh di mana, kalau malam juga selalu tante bilang jangan lupa doa. Kalau dia ada masalah misalnya sakit atau apa, dia kan jauh suka bilang aduh Mi aku sakit apa, dia kan sering belakangan ini suka sakit lambung atau apa. Tante bilang ya sambil makan obat kita doain, di rumah juga bantu doain, kamu juga harus doa. Pokoknya itu yang paling penting saya bilang, kamu berjalan sepintar apapun kita pun kalau kita lupa sama Tuhan juga nggak ada artinya, saya bilang itu. Kita juga harus tetap mesti bersandar sama Tuhan, itu aja. Lalu yang tante tanamkan maupun Fernaldi maupun Elis ya gitulah, harus tetap ingat sama Tuhan, karena saya bilang kita bisa sekarang pun ada begini bukan kemampuan kita sendiri pun, ini anugerah Tuhan. Jadi kita juga harus ingat ini semua dari Tuhan buat kita gitu. Jadi mereka harus punya nilai-nilai, jangan kita merasa kita itu mampu atau kita merasa hebat atau merasa kuat gitu kalau bukan dari Tuhan gitu. Jadi kita juga harus belajar gitu juga sama kita. Saya selalu tanamkan juga sebenarnya untuk Elis maupun Fernaldi harus bisa melihat keadaan situasi kondisi, kita juga harus bisa mengasihi sesama gitu lah. Maksudnya itulah yang saya tanamkan tuh, maksudnya untuk jangan kita merasa misalnya kita hidup cukupan, misalnya nih kita cukupan, tapi kita juga harus lihat sekitar kita yang mungkin masih ada yang perlu bantu atau apa gitu. Selalu saya tanamkan begitu sih untuk anak-anak gitu. Berarti ada faith, iman ya, dan humility gitu ya, lihat ke sesama gitu ya. Itu nilai yang ditanamkan. Nah, kalau menurut Elis nih, dengan mama yang mengajarkan seperti ini gitu ya, kan mama udah ya di dalam ketidaksempurnaannya, mama juga udah memberikan banyak pengaruh gitu ya dalam hidup lu selama 27 tahun terakhir ini. Menurut lu kira-kira sampai sekarang ini lu udah membuat seorang mama Afung nih bangga atau belum gitu? Kayaknya ya balik lagi sih dengan definisi bangga itu sendiri. Karena kan kayak definisi bangga banyak. Kayak ada orang tua yang bangga kalau misalnya anaknya memiliki gaji 3 digit misalnya. Atau ada orang tua yang bangga kalau misalnya anaknya sukses menjadi director of daerah namanya panjang banget gitu. Kayak tapi kalau untuk misalnya selain tapi gue kayak bersyukur banget sih karena mama gue tuh gak pernah sama sekali bandingin gue sama adik gue. Jadi kalau misalnya, jadi mama gue menurut gue adalah mama terbahagia. Kalau misalnya mama mencari bangga anak yang sukses karirnya dan memiliki salary yang oke itu giliran adek gue. Bukan gue, giliran adek gue. Tapi giliran membanggakan gue adalah, dan dari dulu yang gue tanamkan, gue mau mama gue bangga bukan karena seberapa sukses atau kaya gue, tapi gue mau mama gue bangga dengan seberapa bahagia gue. Jadi kayak membuat mama bangga seberapa berhasil dia membesarkan anaknya menjadi anak seperti gue. Dan kalau misalnya itu definisinya, harusnya ya Mi belum. Ya, harusnya ya. Gue udah menanti jawabannya serius. Ya, harusnya ya. Ya. Agak pecah podcastnya ya. Harusnya ya udah lumayan sih, kayak lumayan bahagia juga. Aku sekarang lumayan berbahagia dan sejahtera. Memang sih kalau kita lihat dari segi uang kita nggak bisa ya, namanya setiap anak dua juga pasti punya masing-masing karakter berbeda, juga masing-masing punya dia punya skillnya atau apanya mungkin kan berbeda, tapi kita bukan lihat dari segi gitunya aja sih. Kita yang penting satu keluarga tuh harus hidup maksudnya rukun gitu, maksudnya kita tuh saya temuannya gitu. Memang kalau dia dibandingin Fernaldi kan, kalau Fernaldi kan memang keahliannya kan memang dia kan memang ini ya cepat, maksudnya lebih inilah ya, memang kalau maksudnya dia kan memang di IT sih ya, dia punya mungkin dia punya salernya juga beda lah sama Elis kan, tapi saya nggak ngeliat bukan segi itunya gitu loh. Kita seginya, kita yang penting satu keluarga tuh bisa saling ini. Fernaldi pun juga saya juga selalu bilang kalau ada misalnya ada dia dapat berkat berlebih, saya bilang dia tetap harus bantu kita satu keluarga tuh, maksudnya bantu Elis atau apapun. Saya juga selalu ajarin begitu maksudnya gitu, karena kan mereka kan cicil apartemen juga, uangnya kan maksudnya buat segala macam juga. Jadi kan kalau Fernaldi itu kan kebenaran dia karena sekarang lagi keadaan dia kan kerja di rumah, jadi dia bisa ambil 2 perusahaan dan dia bisa ambil 2 perusahaan kan, kebenaran perusahaan luar kan kerjanya
kan memang malam lembur, jadi dia dapat tambahan kerjaan jobnya kan, jadi dia lebih ada penghasilannya kan 2 kali gitu kan. Nah kalau Elis kan cuma 1 kan, jadi otomatis kan dia juga mesti tinggal di situ, biaya makan kan kalau sendiri kan di apartemen, terus segala ongkosnya kan pergi kerja juga mesti, dia kan juga masih ada cicilan juga untuk apartemen berdua masih Fernaldi, jadi dia punya kan agak pas-pasan. Jadi selalu kita kalau kemana-mana atau apapun, nah Fernaldi dah yang bagian ini gitu, kita selalu atur gitu. Nah minggu ini siapa gitu, maksudnya kita selalu tuh maksudnya saling membantu lah gitu. Jadi kita membahagiakan dan membanggakan mama dengan cara kita masing-masing. Iya betul. Iya gitu. Jadi kalau Fernaldi kan selalu tiap minggu pasti kalau dia udah pulang, Mi mau makan apa? Selalu dia nanya. Maksudnya kita orang mau makan apa nih semua nih gitu. Kita selalu begitu. Jadi kita tuh selalu harus gimana pun juga saya bilang harus kita mesti pokoknya saling membantu. Apalagi satu keluarga. Jangan bilang orang lainnya kita bantu, masa keluarga kita nggak bisa. Jadi saya selalu tanamkan itu. Iya. Berarti dari kalian berdua pembicaraan ini aku pribadi juga melihat ternyata pola komunikasinya ya sederhana aja gitu ya. Yang penting tahu sama tahu, terus saling membahagiakan, saling membanggakan satu sama lain. Jadi ya keluarga yang sederhana tapi ya bersyukur ya, maksudnya Tuhan juga pakai setiap anggota keluarganya tuh saling support gitu, walaupun nggak ada yang sempurna gitu ya, papa, mama, anak 2 masing-masing punya peran gitu ya, punya peran dengan baik dan tepat gitu. Oke, thank you banget nih Tante Afong sama Elis Tiana, sama-sama. AKA siapa nama Mandarin lu tadi? Siapa? Iya, Li Feitian. Iya. Tante Liu Jiangfeng dan Li Feitian, terima kasih untuk waktunya siang hari ini. Iya, dan sama. Jadi dari podcast ini ya guys, kita bisa melihat bahwa ternyata keluarga itu nggak ada yang sempurna ya. Jadi dari komunikasi, dari pola asuh, pola didik, terus cara membesarkan anak, nilai-nilai luhur atau nilai-nilai dalam keluarga itu beda-beda setiap keluarga. Tapi aku yakin dan percaya sih kalau orang tua pasti pengen yang terbaik buat anak-anaknya. Dan tadi kita juga lihat Tante Afong dan Elis ini mereka nggak sempurna gitu ya. Jadi tapi di tengah-tengah ketidaksempurnaan mereka sebagai mama dan anak perempuan gitu ya, mereka bisa melihat bahwa tadi kayak Tante Afong bilang ada anugerah Allah yang bekerja di dalam keluarga mereka gitu ya. Dan ini salah satu nilai yang bisa kita pelajari juga. Dan juga buat teman-teman yang sekarang sedang menjadi seorang anak gitu ya, mungkin ada momen-momen di mana teman-teman tuh pernah kesel gitu ya sama orang tuanya, sama mama atau sama papa gitu ya. Tapi kita juga belajar dari Elis tadi ya, mungkin ada momen-momen dia kesel atau tadi sebel sama mamanya gitu ya, tapi dia bisa look beyond itu gitu ya. Dia bisa lihat bagaimana mama itu punya peran yang penting juga di dalam kehidupannya dia, dan dia mengingat momen-momen yang baik gitu ya, momen-momen yang membangun dia gitu ya. Ketika dia down atau ketika dia kesulitan, ada mama yang selalu sedia gitu ya, dan seorang mama yang memiliki peran yang baik juga ya. Jadi buat teman-teman semua, semoga podcast ini bisa memberkati teman-teman, dan teman-teman jangan lupa ditonton terus untuk episode-episode kita yang sebelumnya, episode sesudahnya juga dinantikan ya. Dan jangan lupa like dan komen di channel YouTube ini, dan juga buat teman-teman yang sudah terberkati sangat-sangat didorong untuk share dan juga subscribe channel Youth News kami ya. Oke, see you on the next episode. Bye. Bye.